Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah bisa belajar lagi anak-anak setelah beberapa hari yang lalu kita sempat liburan setelah menghadapi PTS. Nah, hari ini adalah pertemuan kita di minggu kedua untuk tema 3. Sekarang kita sudah sampai di tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, tentunya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini di pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang mengenal penulisan huruf kapital pada kalimat dan juga menulis huruf kapital pada kalimat. Nah, sebelum kita belajar tentang huruf kapital dan cara penulisannya pada sebuah kalimat, ayo kita jawab pertanyaan berikut ini. Nah, anak-anak, di tema 3 subtema 2 ini kita akan belajar tentang tugas-tugas sekolah, mengerjakan tugas-tugas sehari-hari di sekolah. Nah, tentunya meskipun kita belajar dari rumah, kita masih memiliki banyak sekali tugas-tugas sekolah yang harus kita kerjakan. Baik itu mengerjakan denah rumah seperti minggu kemarin, mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket maupun yang lainnya. Kira-kira tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru sudahkah kalian selesaikan? Nah, anak-anak, selain kita mendapatkan tugas-tugas sekolah, yang paling penting adalah kita mendapatkan tugas dari Allah SWT. Sebenarnya apa sih tugas kita yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita? Nah, supaya lebih jelasnya, Allah sudah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, Masya Allah, dari ayat ini kita paham dan kita mengerti bahwa sebenarnya tugas kita sebagai manusia dan sebagai umatnya di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada Allah SWT. Nah, bagaimana sih cara kita mengabdi kepada Allah? Ataukah kita harus selalu beribadah terus? Atau seperti apa ya? Nah, sebenarnya tugas kita adalah mengabdi kepada Allah atau sama dengan beribadah. Nah, beribadah itu tidak hanya sholat loh, tidak hanya hafalan, tidak hanya mengaji, ataupun yang lainnya. Tetapi tugas-tugas kita selain beribadah seperti yang Putari sampaikan tadi, tetapi masih banyak sekali tugas yang harus kita kerjakan. Yang apabila kita kerjakan dengan niat untuk beribadah kepada Allah, maka akan dinilai ibadah oleh Allah. Meskipun kita sedang mengerjakan tugas sekolah ataupun yang lainnya, apabila kita berniat ketika kita mengerjakan tugas-tugas itu adalah untuk mengabdi kepada Allah dan menjadi hamba Allah yang baik, maka kita sudah melakukan tugas kita sebagai umatnya, yaitu mengabdi kepada Allah. Nah, mulai sekarang biasakan melakukan semua tugas yang diberikan dengan baik dan tentunya dengan niat yang baik, karena melakukan tugas dengan niat yang baik dan mengerjakan penuh sungguh-sungguh adalah hal yang menjadi tugas kita sebagai umatnya, dan tentunya Allah akan memberikan balasan surga, insya Allah. Nah, anak-anak, setelah ini kita akan belajar tentang apa tadi? Masih ingat ya? Kita akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan mengenal huruf kapital dan cara menuliskan huruf kapital pada sebuah kalimat. Nah, untuk memahaminya, simak video berikut ini yang sudah Putari siapkan. Ayo kita perhatikan dan kita lihat secara seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar huruf kapital dan bagaimana cara menggunakan huruf kapital dengan tepat. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasanya.
semua huruf-huruf hidup rukun. Suatu ketika, terjadi pertengkaran antara huruf kecil dan huruf kapital. Keduanya menginginkan untuk selalu digunakan. Maka, untuk mengakhiri pertengkaran tersebut, dibuatlah peraturan penggunaan huruf kapital. Peraturan tersebut yaitu awal kalimat, nama diri ataupun nama orang, nama daerah, nama hari dan bulan, kata untuk ketuhanan. Untuk lebih jelas dengan peraturan-peraturan tersebut, coba perhatikan contoh berikut. Pilih dan klik huruf kapital yang terdapat pada wacana tersebut. Mengapa pada bagian ini digunakan huruf kapital? Ya, kalian benar. Huruf kapital digunakan di awal kalimat. Mengapa pada bagian ini digunakan huruf kapital? Ya, kalian benar. Huruf kapital pada nama kota. Mengapa pada bagian ini digunakan huruf kapital? Ya, kalian benar. Digunakan untuk nama hari atau bulan. Mengapa pada bagian ini digunakan huruf kapital? Ya, kalian benar. Huruf kapital digunakan pada nama diri atau tokoh. Hebat, kalian berhasil menjawab semuanya. Kali ini punya cerita tentang Nahlu si lebah ceria. Oke, sekarang tentukan huruf-huruf yang seharusnya menggunakan huruf kapital. Merujuk pada ujian nasional, 2 hingga 4 soal selalu membahas tentang penggunaan huruf kapital. Mari kita bahas soal-soal berikut. Jawabannya adalah D. Karena penggunaan huruf kapital yang cermat harus sesuai dengan kaidah tata tulis, yaitu nama diri, Persija dan Persib. Huruf kapital digunakan hanya di awal kalimat, tidak di tengah kalimat, sehingga kata seri, kecewa, dalam harus menggunakan huruf kecil. Jawabannya adalah A. Setiap awal kalimat wajib menggunakan huruf kapital. Jawabannya adalah D. Jika diikuti nama tempat, istilah geografi wajib menggunakan huruf besar. Jika diikuti nama tempat, istilah geografi wajib menggunakan huruf besar, kecuali jika istilah geografi tersebut menunjukkan jenis, maka harus huruf kecil. Sedangkan istilah geografi yang menunjukkan suku bangsa, maka nama tempat saja yang huruf besar. Sekarang kalian sudah tahu kan penggunaan huruf kecil dan huruf kapital? Oke. Ya, sekian pembelajaran kita untuk hari ini.